Tamu-tamu sudah datang semua. Sebentar lagi dimulai. Bunga-bunga tembikar ini sangat indah. Aku ingin memperkenalkanmu pada Suk. Ini pamanmu Ming Wanpeng. Dan aku selalu menjadi partner. Paman Ming bagus. Wah, itu beneran bakat. Jauh lebih cantik dari gambarnya. Kamu akan merawat keluarga kita. Kami akan merasa lega. Ayo masuk. Oke. Dia berlaku seperti ayahmu. Siapa? Paman Ming? Aku selalu ingin menjadi ayah tiriku. Gaun ini sangat tidak nyaman dan sangat ketat. Jangan bergerak, orang-orang sedang melihat. Itu jatuh. Kukira kita bilang jam 10. Tidak tepat waktu. Aku sudah di sini semua. Kapan aku akan menunggumu? Kamu tidak ingin berurusan dengan ini. Pergi ke tempat yang bisa membuatku tenang. Aku akan menemuimu nanti. Bukan. Pergi ke tempat yang bisa membuatmu tenang. Selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Silakan masuk. Terima kasih. Selamat. Terima kasih, terima kasih. Silakan masuk. Aku tidak menyangka. Kamu berpakaian seperti itu. Itu beneran anjing. Jangan mempermalukan putriku nanti. Jika kamu bisa bicara dengan baik di hari besarmu. Tembikar Tweed. Jika kamu berdandan. Dengan atau tanpa bantuanku sebagai ayah. Kamu lebih gugup daripada pengantin pria. Omong kosong. Aku tidak gugup dengan pernikahan putriku. Tapi untuk mengatakannya, Ibu Taohua pasti sedang memastikan Taohua. Dan aku tidak perlu khawatir. Bagaimana denganmu pohon? Cukup berada dari kejauhan dan memberkati dalam diam. Seseorang akan menjadi ayahmu. Aku mengawasimu. Siapa? Taohua, aku hanya punya ayah seperti ini. Yah, kurasa tidak ada antrian. Siapa itu? Semuanya dipersilakan bergabung dengan pernikahan Suk dan keluarga kami. Terima kasih sudah datang. Bersulang. Ambil, ambil, ambil. Kakak pohon. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita bicara sambil berjalan. Berjalan, berjalan, bicara, berjalan, bicara. Dan aku berharap di masa depan membawa keluarga kami Taohua lebih banyak lagi. Biarkan dia tumbuh dan matang secepatnya. Oke, tidak masalah. Keluarga kami sangat tidak tahu malu. Siapa kamu dan... Kamu adalah pengantin. Pernikahan akan segera dimulai. Bukan. Sahabat pengantinku, aku membantunya dengan barang-barangnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Taohua, kamu mau kemana? Toilet. Apakah kamu harus ke kamar mandi dengan pakaian seperti ini? Apa maksudmu dengan itu? Biarkan saja. Aku sedang terburu-buru. Kembali. Toiletnya ke arah sana. Baiklah, biarkan saja. Kabur dari pernikahan. Apakah ini pelarian? Apa yang kamu teriakkan? Kamu tidak gila. Ibumu mengundang begitu banyak tamu. Mereka semua menunggu di bawah sana. Meskipun aku melakukan Marco,
upacara besar dan kecil. Dia juga tokoh terkenal di ibu kota. Tapi hari ini aku sedikit gugup. Bagaimanapun juga ini adalah pernikahan Nona Tao. Semua nama besar di ruangan ini membuatku pusing. Kalau aku mengatakan sesuatu yang salah, jika kamu akan terbakar. Bukan itu alasanmu pergi. Tolong pegang ini untukku. Terakhir kali aku membuat pernyataan sudah membuatnya keluar dari tekanan darah tinggi. Jika kamu kabur hari ini, dia mungkin mati. Baiklah, kamu berhenti bicara, aku tahu. Aku tidak kehilangan ingatan. Tapi ini terlalu besar. Kita akan berjalan di karpet merah. Menukar cincin pernikahan dan sumpah. Bagaimana aku bisa mengucapkan sumpah ini? Aku tidak bercanda. Mungkin kita harus pergi bersama. Aku tahu aku minta maaf untuk ini. Jadi aku tidak bisa meninggalkanmu di sini sendirian. Kamu benar-benar ingin keluar, kamu membawaku bersama. Bagaimana dengan ayah dan ibumu? Dan kamu menjaga ibumu di luar rumah. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka aku akan pura-pura mati. Anggap saja aku pingsan. Pernikahan dibatalkan. Atau aku kena sengatan matahari. Atau aku tidak bisa bernapas. Benarkah? Kamu bisa bilang apa saja yang kamu mau. Aku benar-benar harus pergi. Aku tidak bisa pergi jika aku tidak pergi. Kamu kembali. Aku pergi. Kamu tenang. Apakah kamu mendengarku? Kami punya semua ID palsu. Demi ibumu. Itu tidak buruk untuk gemetar itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tamu-tamu sudah semua di sini. Ini akan segera dimulai. Ini akan segera dimulai. Bagaimana dengan orang-orang? Orang-orang apa? Fatiah. Tuan Skung, kamu mengambil Nona Tao Hua sebagai istrimu, apapun godaannya. Semua tetap berpegang pada prinsip kereta kecil tidak tergelincir. Aku. Ini dia. Aku mau. Katakan hal penting 3 kali. Nona Tao Hua, maukah kamu menikahi Tuan Shuk? Apapun yang terjadi, jadilah putri duyung kecilnya. Tidak ada curang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan pengantin perempuan? Apa ini? Dulu aku sudah membayangkan pernikahanku jutaan kali. Aku sudah membayangkannya jutaan kali. Orang di seberang jalan yang mengatakan itu padaku. Aku tidak pernah memiliki kenangan yang begitu dalam. Aku mau. Baiklah. Oke, selanjutnya pengantin akan bertukar janji.
Lihat mereka sudah menikah. Hanya kita berdua. Bunga tembika. Silakan pengantin mengangkat tangan. Mari kita lihat cincin pernikahan mereka. Oke, selanjutnya. Mari pengantin pria mencium pengantin wanita. Baiklah, baiklah. Satu ciuman, satu ciuman. Satu ciuman, satu ciuman, satu ciuman. Cium aku, cium aku. Cium aku. Oke. Baiklah, baiklah. Semua kalian, biar aku bilang sesuatu. Dan hari ini hari yang sangat bahagia untuk Tembikar. Mari kita bersenang-senang dan bersukaria. Jika kita tidak menikmati diri kita sendiri, datanglah ke mangkuk teh besar saya lain hari. Saya akan mentraktir semua orang. Teh persembunyian terbaik. Itu saja saya akan membuatkanmu anggur tua yang enak. Kalian akan puas. Kakak pohon hampir mabuk. Minum airmu, minum airmu. Mengapa aku harus minum dan minum? Aku. Tidak ada yang perlu diminum tentang itu. Kakak pohon. Terus minum semuanya. Tidak apa-apa, mari kita bicara tentang kalian. Aku akan segera kembali, aku. Akulah. Lihatlah gaun merahmu dan jubah merahku. Cocok sekali. Menikah. Aku tak pernah menyangka akan memberikannya padamu di pernikahan pertamaku. Pria tidak menderita. Harapan terbesar dalam hidup seorang wanita. Ini pernikahan yang romantis. Bagaimana aku bisa dihancurkan olehmu, aku? Kamu tidak bisa berbicara seolah kamu korban. Baiklah, aku tidak akan bertengkar denganmu di hari pernikahanku hari ini. Kamu ingat untuk pergi. Letakkan mahkota kecil itu padaku. Kalau aku minum terlalu banyak dan berbicara seperti itu, aku tidak bertanggung jawab. Ayo. Aku menikah. Benar-benar menikah. Kakak pohon. Kamu tidak punya anak perempuan. Aku akan memberimu pelajaran. Ada apa, pohon? Apa yang kamu lakukan di kelas dengan seorang pelayan? Bukan kata-kataku. Aku harus memberinya pelajaran. Seorang ayah kepada anak perempuannya sendiri. Itu biasanya terjadi untuk melihatnya tumbuh dan memulai keluarga. Tapi tumbuh takut pada anak nakal. Ya, anak nakal sepertimu. Mengganggunya, membuatnya menderita. Kamu tahu bagaimana perasaanku sebagai seorang ayah. Aku mengerti itu. Kakak pohon, aku mengerti. Aku tahu harus kemana. Aku tidak mengenalmu. Tauhua adalah anak perempuanku. Dia tangguh. Tapi hati dan matanya sangat lembut. Dia di luar sana berusaha agresif. Padahal mereka harus menanggung rasa sakit di hati mereka sendiri. Kamu tahu bagaimana perasaanku sebagai seorang ayah. Aku tidak punya pacar. Aku tahu harus kemana ke kakak pohon. Tidak ada gunanya, kamu tidak berguna. Aku dan ibunya. Saat aku mengejar ibunya. Dia bahkan belum berumur 20 saat itu. Pengejar ibunya dengan kereta. Dia yang memilihku. Katakan padaku jika aku baik, hebat, mampu dan kompeten. Ayo pohon, ayo.
Aku akan keras. Kamu yang paling keras. Ayah untuk anak perempuannya sendiri. Itu umumnya terjadi. Untuk melihatnya tumbuh dan memulai keluarga. Tapi tumbuh. Takut anak nakal itu akan mengganggunya. Membuatnya menderita. Dia banyak bicara. Tapi hati dan matanya sangat lembut. Jangan lihat dia. Tapi semua rasa sakit itu harus aku tanggung. Maaf, Yah itu bukan panggilan yang baik. Maaf, Sama-sama. sama-sama. Terima kasih lagi. Bisa datang ke pernikahan bunga keramik kami. Aku akan minum untuk kalian semua. Baiklah datang dan pergi. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Hari ini pernikahan anak perempuanku. Hui Fang adalah ibu Tao Hua. Aku ayah Tao Hua. Kami berdua masih hidup. Aku masih bisa bernapas. Bisakah kamu membantuku dengan anggur ini? Apakah kamu minum terlalu banyak? Aku akan mengantarmu pulang. Aku akan memberitahumu apa. Lau tahu kamu benar-benar mabuk hari ini. Ini semua klien besar kami. Apakah baik bagimu untuk membuat keributan di sini? Aku mabuk. Aku tidak bisa minum lagi. Setidaknya aku tahu siapa diriku. Bagaimana denganmu? Apakah baik bagimu untuk membuat keributan di sini? Aku mabuk. Aku tidak bisa minum lagi. Setidaknya aku tahu siapa diriku. Bagaimana denganmu? Apa yang salah denganku? Apa yang salah denganmu? Aku tidak tahu tentang 99 kecilmu. 99 kecil apa? Setelah bertahun-tahun kamu terobsesi. Biar kukatakan sesuatu padamu. Tao Hua adalah anakku sendiri. Satu langkah kecil lagi yang kamu lakukan. Tidak mengubah fakta bahwa kamu orang luar. Langkah apa yang kulakukan? Langkah kecil apa? Kamu mencoba memaksaku untuk mengatakannya. Kamu akan malu. Aku malu padamu. Bercanda. Tao Hua adalah anakmu yang sebenarnya bagus. Tapi kamu bahkan tidak mendapatkan undangan pernikahanmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu ingin menjadi ayah, kamu harus diakui. Kamu mencoba memaksaku untuk mengatakannya. Siapa yang memaksamu? Kamu baru saja mendorongku. Apa yang kudorong kamu? Kamu memang seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Kamu bajingan, kamu bajingan. Kamu ingin anakmu mengejar anakku. Aku akan memberitahumu. Anakku. Begitulah dia menjual rumahnya. Daripada menikahi anakmu Myungwon. Kamu brengsek. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa omong kosong ini? Baiklah. Kedua orang tua. Jangan bertengkar. Aku tahu kalian semua demi Tao Hua. Semua berharap Tao Hua bahagia. Tapi hari ini adalah hari besar untukku dan Tao Hua. Artinya mulai saat ini, kebahagiaan Tao Hua ada di tanganku. Aku akan membuat pernyataan di sini. Aku akan membuat Tao Hua bahagia seumur hidupnya. Yang penting dulu. Ya itu kesalahan. Kita harus makan, kita harus minum. Makan dan minum. Ayo Suk, biar aku memperkenalkanmu padamu. Orang-orang ini, aku baru saja memulai. Seorang teman lama yang aku kenal. Ini adalah menantu laki-lakiku Shu. Halo. Terima kasih semuanya untuk para sesepuh. Apa yang harus dilihat? Lihat kamu. Tidak patuh Kamu tidak. Cara kamu ingin berkelahi. Kamu ingin berkelahi. Bulu tua. Bangsat tua. Mencaci siapa kamu? Aku memanggilmu dengan nama. Satu kutukan lagi. Aku memanggilnya apa? Aku bertengkar denganmu hari ini. Apa yang kamu lakukan? Paman Shu Geming. Ayo. Berhenti. Bisakah kita tidak terlalu sibuk? Aku merindukan putriku. Putriku. Aku sangat menyesal. Mungkin ini hari yang sangat bahagia. Dia mabuk. Lewat sini, aku akan membawanya kembali. Aku akan kembali nanti.
untuk memberimu minum sebagai permintaan maaf. Ayo pergi. Kamu terlihat sangat cantik dengan mahkota kecil itu, putriku. Baiklah, kita bicarakan nanti. Selama itu kamu ayah bahagia. Itu yang aku aksesori. Ya, apapun yang kamu mau. Selama kamu bisa di pernikahan, pakai mahkota kecil yang ayah belikan untukmu. Ayah akan mati dengan tenang. Apa yang kamu bicarakan di hari yang bahagia? Ayo masuk ke mobil. Jadi masuklah. Antar dia ke rumah teh mangkuk besar. Baiklah. Pelan-pelan dia mabuk. Oke. Jangan lakukan ini lagi. Ini tugas yang tidak berterima kasih. Aku sudah besar. Bukan anak kecil lagi. Beberapa hal ingin kembali ke titik awal. Tidak semudah itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana bajuku bisa berganti? Apa ini? Aku mabuk kemarin. Aku tidak ingat. Ya, dan aku mengganti piyamaku. Siapa yang menggantinya? Itu kamu. Kamu yang telah mengotori kemurnianku. Kembalikan kemurnianku. Kamu tarik kamu. Bilang kamu pria muda tampan tua. Bilang kamu daging tua yang lembut. Kamu tipe daging mentah. Aku tidak terlalu tertarik dengan penghinaan. Dan kemudian ada, apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Seharusnya tidak mengambil kesempatan padaku. Maka aku akan memberitahumu juga. Dengarkan. Seorang pria di bawah pengaruh alkohol tidak mampu membunuh semua sisi. Yang disebut seks mabuk. Itu tidak lebih dari kejahatan minum. Jadi jangan khawatir. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Jika kamu berani, aku sudah bilang dari sekarang. Kamu harus berhati-hati. Aku tidak bisa merawatmu. Bunga tembikar. Ibuku di sini. Kalian bangun untuk makan malam. Ibuku di sini. Bunga tembikar. Kalian berdua bangun untuk makan malam. Apa-apaan ini? Ayah, aku sudah ceritakan semuanya. Aku akan tinggal di Beijing 2 hari lagi. Aku akan kembali. Jangan buru-buru aku. Lihat kamu, nak. Berapa hari kamu sudah pergi? Belum puas bersenang-senang. Kakakmu Shuker sedang mencari di luar negeri. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Apa yang kamu lakukan di sana? Kembali dan beli tiket. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Itu Kamu. tidak semudah itu. Hei, ayah baru saja merusaknya. Siapa yang berbicara tadi? Tidak. Saya tidak punya anak laki-laki di sini. Hanya saya. Saya sedang menonton TV. Ya. Saya tidak berbicara denganmu, ayah. Saya sedang terburu-buru. Sampai jumpa. Halo.
Anak ini. Maaf, saya tidak terbiasa dengan keberadaanmu di sini. Saya bangun dengan terburu-buru. Tidak. Siapa ini? Ini. Ayah saya. Ayahmu cukup marah. Saya bisa mendengar semua teriakan dari sini. Memukul orang sepertimu. 2 atau 3 bukan masalah. Bukan itu alasan kamu. Saya tidak memanggilnya saya. Bisakah kamu keluar dulu? Saya perlu ke kamar mandi. Terima kasih. Benar? Apakah kamu melihat pria di pernikahan itu? Siapa itu? Itu yang tinggi dan tampan. Yang memakai jas? Mereka semua tampan dan memakai jas. Itu dia. Bagaimana kalau kamu pergi sebentar? Biarkan saya ke kamar mandi dulu. Terima kasih. Tidak ada gunanya memberitahumu. Saya pergi. Tampan. Ponsel saya berdering. Ponsel saya. Kamu biarkan. Apa yang kamu lakukan? Hei Shuk. Datang ke lokasi klub. Skung. Apakah kamu sudah terbiasa tinggal? Kebiasaan. Kamu akan keluar negeri dalam 2 minggu. Benar. Artinya, kamu punya 2 minggu untuk memikirkannya. Apa yang harus dipikirkan? Aku sedang berpikir. Kamu dan Tauhua baru saja menikah. Bisakah kita menunda urusan ke luar negeri sebentar? Aku sudah siap untuk ini sejak lama. Ini hanya pendapatku. Aku ingin kalian berdua memikirkannya. Beritahu aku saat kalian sudah membahasnya. Kenapa kamu pergi? Pergi dan lakukan sesuatu. Yang ibuku minta untuk kita bahas. Hentikan. Tidak mungkin. Keinginan ibuku. Sejauh ini tidak ada yang berani melanggarnya, kecuali ayahku, dan ayahku bercerai. Itu bagus, aku ingin dibawa pergi. Simpan saja. Dan harus mendapatkan surat cerai palsu. Aku tidak ingin kembali. Aku bertanya, apakah kamu mau pergi ke rumah Teh Lusa? Kenapa? Kembali dalam 3 hari. Pergi. Kamu benar-benar tidak akan melihat pohon. Apa yang bisa dilihat? Bukan itu, kamu pikir dengan kata lain. Jika hari pernikahan putriku, aku datang ke pernikahan sebagai teman pria itu. Sungguh ingin mati hati ini. Pikirkanlah. Bantu aku. Menghindar. Bersihkan pantat gemukmu di sana. Bantu paman membersihkan tempat ini. Fatya. Apa pendapatmu? Paman Pender, kamu sudah mengenal Master Tau begitu lama. Saya rasa kamu kenal semua tamu di rumahnya. Saya tidak kenal satupun dari mereka. Saya tidak kenal siapapun. Baiklah, klubmu tidak murah. Berapa biayanya? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa maksudmu? Tidak ada siapa-siapa di sini hari ini. Kamu tidak perlu bermain dengan saya lagi. Bolehkah saya mengganggu kamu? Jangan selalu merasa hebat. Kamu bukan pemimpin saya. Mengapa saya harus bermain dengan kamu? Berani melakukannya, tapi tidak berani mengaku. Garis. Saya akan membawa kamu hari ini. Wajah ini akan dirobek untuk kamu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Panggil untuk makanan lembut. Siap untuk putus cinta dengan tembikar. Kamu menghasilkan banyak uang. Kamu bukan pria sejati. Saya perlu kamu mendengarkan saya.
Saya tahu di mata orang kaya, saya adalah orang miskin. Saya bukan apa-apa. Tapi jangan merendahkan saya. Saya tidak akan pernah menipu untuk menghasilkan uang. Jangan bicara dengan saya. Kamu punya dua hari untuk pergi dari sini. Kalau tidak, saya punya cara untuk menghadapi kamu. Kamu mengancam saya. Saya tidak akan pergi sampai saya memberitahu kamu. Dan saya terjebak dengan tembikar. Apa? Garis bawah. Ulangi. Garis bawah. Itu kata yang bagus untuk itu. Saya akan membenarkan kamu, saya akan membenarkan kamu. Saya akan menembak kamu, saya akan menembak kamu. Bos, benar, itu dia. Kamu mengunci kepala saya. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Orang apa? Orang macam apa kamu? Pisahkan mereka untuk saya. Apa yang kamu lakukan? Liberalisasi. Itu Liu Yu. Apa itu? Sehari setelah pernikahan, jika kamu tidak menjaga suamimu, lembut dan manis, kamu akan membawa sahabatku ke sini besok pagi. Apa maksudnya? Itu tidak aneh ya? Baiklah, jangan miskin. Aku mati karena cemas. Kemarin dia tahu. Siapa yang tahu apa? Liu Yubei. Mendengarku berbicara dengan Shu, tahu bahwa kita dalam pernikahan palsu. Nah, apa reaksinya? Ini semua klien besar kita. Apakah tidak apa-apa kamu membuat keributan di sini? Aku mabuk. Aku tidak bisa minum lagi. Setidaknya aku tahu siapa diriku. Bagaimana denganmu? Apa yang salah denganku? Apa yang salah denganmu? Aku tidak tahu tentang 99 kecilmu. 99 kecil apa? Setelah bertahun-tahun kamu terobsesi. Biar aku katakan sesuatu. Taohu adalah putriku sendiri. Satu langkah kecil lagi yang kamu lakukan. Tidak mengubah fakta bahwa kamu orang luar. Langkah apa yang kulakukan, langkah kecil apa? Kamu mencoba memaksaku untuk mengatakannya. Kamu akan malu. Aku malu padamu. Hanya bercanda. Taohu adalah gadis aslimu bagus. Tapi kamu bahkan tidak mendapatkan undangan pernikahanmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu ingin menjadi ayah, kamu harus diakui. Kamu mencoba memaksaku untuk mengatakannya. Siapa yang memaksamu? Kamu baru saja mendorongku. Apa yang kudorong padamu? Kamu memang seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Oke. Kamu ingin anakmu mengejar putriku. Apa yang kamu lakukan di sini? Putriku. Begitulah cara dia menjual rumahnya. Daripada menikahi putramu Myungwon. Kau brengsek. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang kau lakukan? Omong kosong apa ini? Baiklah, baiklah. Dua sesepuh ini. Jangan sampai berdebat. Aku tahu kalian semua demi kami. Ya, itu kesalahan. Tapi hari ini adalah hari besar bagiku dan Tauhua. Artinya mulai saat ini, kebahagiaan Tauhua ada di tanganku. Aku akan membuat pernyataan di sini.
Aku akan membuat Tau Hua bahagia seumur hidupnya. Hal pertama yang pertama. Ya, itu kesalahan. Kita harus makan, kita harus minum. Ayo masuk ke mobil. Ayo Suk, biar aku memperkenalkanmu. Orang-orang ini. Aku baru memulai. Teman lama yang kukenal. Ini adalah menantuku Suk. Halo. Terima kasih semua untuk para sesepuh. Lihat apa? Lihat dirimu. Tidak patuh ah. Kau tidak. Cara kau seperti itu, kau ingin berkelahi. Kau ingin berkelahi. Bulu tua. Brengsek tua. Maki siapa kau? Aku memaki dirimu. Satu makian lagi. Aku memakinya apa? Aku berkelahi denganmu hari ini. Apa yang kau lakukan? Paman Xiu Ji Imeng. Ayo. Berhenti. Bisakah kita tidak terlalu sibuk? Aku rindu putriku. Ya. Aku sangat menyesal. Ini mungkin hari yang sangat bahagia. Dia mabuk. Lewat sini. Aku akan membawanya kembali. Aku akan kembali nanti. Untuk memberimu minuman sebagai permintaan maaf. Ayo pergi. Kamu terlihat sangat cantik dengan mahkota kecil itu putriku. Baiklah, kita bicarakan nanti. Selama itu kamu ayah bahagia. Itu yang aku aksesoriskan. Ya, apapun yang kamu mau. Selama kamu bisa di pernikahan. Kenakan tiara kecil yang ayah belikan untukmu. Ayah akan mati dengan tenang. Apa yang kamu bicarakan di hari bahagia ini? Ayo masuk ke mobil. Jadi masuklah. Antarkan dia ke rumah teh mangkuk besar. Baiklah. Pelan-pelan dia mabuk. Oke. Jangan lakukan ini lagi. Ini tugas yang tidak berterima kasih. Aku sudah besar. Bukan anak kecil lagi. Beberapa hal ingin kembali ke awal. Tidak semudah itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana pakaianku berubah? Apa ini? Kamu bodoh? Aku yakin Liu Yu sudah memintanya. Kenapa? Apa lagi yang bisa kulakukan? Katakan padaku apa yang aku kenakan untuk menjemputnya. Bagaimana kalau aku memakai yang merah tanpa bahu itu? Bagaimana kalau aku memakai gaun kuning itu? Yang kuning. Aku pergi. Kamu tenang. Kamu duduk. Diam dan diam. Kamu tidak berpikir mereka bertengkar. Aku pikir itu untukmu. Ya bukan. Bukan itu yang terjadi padamu. Itu saat dia tidak bergeming. Dia berjuang untukku sekarang. Aku tidak menyiram air dingin padamu. Aku pikir mereka sedang bertengkar. Mungkin bukan seperti yang kamu pikirkan. Kayaknya kamu harus menahan diri. Pikirkan baik-baik. Dia tahu tentang pernikahan palsu kita kemarin. Mereka akan menelepon kantor polisi hari ini. Kalau bukan karena aku, entah cepat atau lambat. Kenapa kamu memilih untuk bermain sekarang? Kenapa? Kayaknya kamu ada benarnya. Ayo ikut aku ke kantor polisi. Untuk melihat keajaiban terjadi dengan matamu sendiri. Kamu jadi sangat bodoh kalau sudah mood. Aku tidak bisa ikut denganmu. Liu Yu adalah bosku. Aku pergi jalan-jalan untuknya. Kamu harus meluruskannya. Aku harus kembali ke kantor. Benar? Jangan berlebihan. Jangan biarkan mereka keluar saat itu. Polisi membawamu masuk karena itu. Pergi dari sini. Oke, kalian berdua bebas pergi. Apa situasinya? Kurasa tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Aku di sini dengan pengacara. Lihat ke dalam.
Bicara sebentar dengan Skung. Pukulan kecil itu bagus. Tidak apa-apa. Telepon kembali cepat atau lambat. Kurasa aku harus mengenalmu lagi. Terima kasih. Ayo pergi. Polisi sudah selesai, aku belum mencoba. Apa yang terjadi? Aku belum bertanya padamu apa yang terjadi. Aku tidak ingin menunjukkan siapapun dengan pakaian itu. Kamu yang bertanggung jawab. Apa yang kamu katakan tentang rencana iklan tadi? Itu luar biasa. Aku beruntung. Di mana? Terima kasih kepada Tuan Ludia. Punya banyak penyelidikan didokumentasikan dengan baik dan dilakukan dengan baik. Jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Liu selalu punya partner yang baik. Kamu sangat iri. Dan aku bersyukur kepada Tuhan untuk bisa mengirimkan saya partner yang begitu baik. Katakanlah kalian berdua, benar-benar bintang baru di dunia periklanan. Pelopor industri. Kalian terlalu memuji. Chief Ye, bagaimana bisa Anda baru datang? Halo Tuan Wang. Saya kira saya datang terlalu awal. Saya mengganggu Anda. Tidak. Bibi Ye, proposal kami sudah selesai. Satu langkah lebih dulu. Tuan Wang akan bertemu lagi. Tuan Ye, semua orang sedang menunggu. Itu penjelasan yang cukup bagus. Kamu bilang dia juga. Mengapa kamu dipanggil Liu? Tingkat pengulangan dua kata ini terlalu tinggi. Untung saya cepat berpikir. Atau saya akan kehilangan tangan dan kaki. Kamu adalah pria terhormat. Siapa yang menyuruhmu pergi? Mengapa kamu tidak memberitahu saya ketika akan pergi? Saya dulu mendesain untuknya. Saya pikir sudah memberitahu Anda. Dia sekarang adalah pihak pertama. Dia meminta saya pergi, saya tidak akan pergi. Dan kemudian lagi, kamu terlihat seperti kehilangan jiwa kemarin. Saya memperhatikan emosi. Anda jadi saya tidak memberitahu Anda. Memperhatikan emosi saya dan meminta saya menjemput Anda. Kamu ingin melihat lelucon. Saya tidak punya KTP. Ponsel disita oleh geng. Maka saya hanya bisa mengingat nomor Anda. Saya tidak tahu berapa yang Anda pikirkan. Begitulah keadaannya. Apa yang saya kenakan? Saya hanya pergi menjemput Anda. Saya tidak akan pergi jika tahu Anda begitu brengsek. Dan kemudian siapa yang tahu tentang kami, dan Anda terlibat dengan dia? Benar-benar. Kamu pikir saya ingin terlibat dengan dia? Saya hanya ingin pergi ke sana dan mencari tahu. Apakah desain akan dibuat pada akhirnya? Saya takut biaya desain akan hangus. Bagaimana menyelamatkan seseorang, bagaimana memperhatikan suasana hati saya? Semua omong kosong. Yang kamu pikirkan cuma uang. Yang aku pikirkan cuma uang. Bagaimanapun hubungan kita. Dan selalu uang yang jadi pembatas. Kenapa kamu pergi? Bukan urusanmu. Kenapa kamu balik? Kalau kamu lapar, bawa pulang makan malam. Aku mau tanya kamu, gimana kabarmu sama kakak Tauhua? Itu nggak muncul. Tambah darah. Kukira kita udah nambah darah. Aku bilang jangan biarin aku mati. Bukan. Sate kambing bisa dimakan sekali gigit. Dulu partner Liu Yu ngapain aja? Kamu bilang si rubah itu elit. Aku nggak tahu dia ngapain. Kamu nanya dia kenapa? Dia sebaya sama kamu. Aku nggak setua dia. Tapi dia jauh lebih profesional dari kamu. Sekarang, jam itu Jinghua. Kita tawarin perusahaan yang sama. Ditambah Liu Yu sebagai partner. Nggak pasti kita harus jadi siapa. Buat bersaing sama perusahaan kita. Mama ada kamu sama Om Ming. Habisi aja mereka. Malu kamu ngomong gitu. Om Ming sama aku barengan. Udah 100 tahun. Dan aku mau keluar sendiri. Berantem sama anak muda. Aku ngandelin kamu sama Liu Yu. Untuk meneruskan perusahaan kita.
Tapi sekarang udah oke. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan cari orang yang kurang bertanggung jawab. Tinggalin perusahaanmu di negara. Ini yang terjadi. Benar? Aku udah kasih tahu kamu pagi ini. Udah kepikiran belum berdua? Jangan minum terlalu banyak. Aku ada sesuatu mau tanya kamu. Itu hari di pernikahan. Bukan urusanmu. 2 hari lagi aku pulang kampung. Kamu ikut aku. Kamu bilang mau pergi begitu saja. Siapa yang akan melindungiku dari sekarang? Seperti aku bisa melindungi seseorang. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang mengganggumu. Tidak ada yang bisa membuat kakakmu bersemangat sekarang. Setiap sen yang aku hasilkan di Beijing, termasuk uang kuliah dan biaya hidup untuk pergi ke luar negeri. Aku bekerja keras setiap hari, mengembalikannya. Aku akan pergi ke luar negeri kali ini. Aku harus menghasilkan lebih banyak uang. Aku akan maju, membuat pertunjukan. Aku akan tunjukkan pada orang-orang itu. Garisan, kalau begitu kamu bisa kembali. Aku tidak akan kembali. Apa maksudmu? Aku baru-baru ini di Master Tao. Aku sangat senang. Aku cukup tertarik dengan upacara minum teh. Aku ingin tinggal dan belajar. Aku masih ingin tinggal di Beijing. Aku tidak mau pergi. Pengalaman kakakmu Eilai di Beijing selama lebih dari 10 tahun. Untuk memberitahumu, terkadang kamu pikir kamu naksir dia. Tapi dia tidak melihatmu. Suatu hari kamu tahu. Dia sepertinya naksir kamu.
Apakah kamu puas dengan desainnya? Kalau kamu tidak puas, maka aku rugi. Aku selalu bertanya-tanya. Kamu sangat berantakan dengan Tau Hua. Bermain denganku untuk melihat apa yang aku inginkan. Apalagi yang bisa aku lakukan untuk uang. Kamu kekurangan uang. Tentu saja, tidak ada kekurangan uang hari ini. Dan lagi, biaya kamar dan harga di luar negeri sangat tinggi. Kamu akan pergi sekolah ke luar negeri. Aku berangkat dalam 2 minggu. Kalau kamu bilang begitu aku lihat. Sebenarnya tidak semuanya tentang pergi ke luar negeri. Tidak ada gunanya menjelaskan sebanyak itu padamu. Saya yakin kamu sudah menebaknya sendiri. Sekarang ada 2 pilihan. Atau kamu bisa menggunakan gambar saya. Entah saya atau saya kehilangan uang. Selama bertahun-tahun di Mal, saya sudah melihat banyak orang. Kamu bukan tipe orang yang suka uang. Kamu bisa bermain-main dengan orang. Jadi kamu tidak perlu tunjukkan ekspresi seperti peramal. Bisakah kita jujur satu sama lain? Kamu hanya perlu memberitahu saya. Karena kamu akan pergi ke luar negeri. Mengapa kamu masih ingin bersama Tau Hua? Saya sudah bilang saya melakukannya demi uang. Kamu tidak percaya saya. Lalu mengapa saya harus menjelaskan banyak? Katakan saja jika kamu mau atau tidak. Mengapa tidak? Saya sudah melihat cetak biru kamu. Itu sepadan dengan uangnya. Tapi saya perlu melihat hasil akhirnya. Jika hasil akhir kamu tidak cocok untuk saya, kamu masih harus kehilangan uang. Jadi sekarang pilihan kamu. Berhenti atau lanjutkan? Lanjutkan. Saya sudah setengah jalan. Saya tidak punya alasan untuk tidak melanjutkan. Oke. Menunggu hasil akhir kamu. Mungkin lebih baik disederhanakan sedikit. Maaf, kamu ada tamu. Tidak ada. Maka saya akan pergi sebelum kamu bicara. Saya pernah melihat kamu di suatu tempat. Di pesta koktail. Kamu adalah tunangan Miss Tau bukan? Ya. Menikah? Biar saya perkenalkan kamu. Zhong Jinghua partner saya. Shuker desainer saya. Halo. Tidak ada masalah, saya akan pergi. Tidak ada pengiriman. Saya tidak bermaksud menguping. Aku cuma lewat. Kamu punya hubungan yang begitu dekat dengannya. Kenapa kamu biarkan dia memberikannya ke perusahaan kita? Buat blueprints-nya. Apakah kamu sudah melihat foto ini? Sebenarnya desainnya oke. Dan punya gaya tersendiri. Tentu saja. Intinya desainnya hampir selesai. Kalau kita punya orang yang mengambil alih sekarang, khawatirnya kita harus membatalkannya. Waktu kita berharga. Aku sibuk, Bu. Kamu lagi apa? Aku keluar beli susu. Benar, Bu. Aku mau bilang sesuatu. Aku mau pulang kampung 2 hari lagi. Pulang kampung kenapa? Perkawinan baru saja selesai. Benar untuk pulang. Sampaikan salamku ke ibumu. Kamu akan tenang. Kapan ibumu datang ke Beijing? Aku undang dia makan malam. Tau Hua kamu pergi belanja dengan sup. Bawa ini ke ibunya. Seperti traktiran buat kita. Baiklah, mengerti. Tiba-tiba kamu mau pulang kampung, tanpa memberitahu aku. Ngomong-ngomong, kamu kemarin malam kemana? Di mana aku menginap? Kemana dan beli apa? Semuanya di sini. Ya ampun, banyak sekali. Ya. Mereka semua teman dan kerabat keluargaku. Dan tetangga lama. Khusus buat ibumu. Tidak, itu aturan lama. Setiap kali pulang aku bawa hadiah untuk orang-orang ini. Meskipun hadiahnya tidak terlalu mahal. Tapi itu sebuah gestur. Itu darimu. Orang belum tentu suka. Belum tentu praktis. Kalau menurutku lebih baik kasih uang saja. Semua senang. Kamu bicara tentang lingkaranmu.
Itu bukan yang keluarga saya lakukan. Di dunia saya, tidak mungkin tanpa uang. Tapi itu sama sekali tidak maha kuasa. Sekarang kamu punya kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Datanglah bekerja di perusahaan kami. Maaf. Saya tidak bisa menghasilkan uang ini. Saya tidak punya kemampuan itu. Kamu sekarang secara nominal suami saya. Kemampuan. Itu bahkan bukan kata dari ibu saya. Kamu bilang itu hanya secara nama. Selain itu saya akan segera ke luar negeri. Saya tidak punya waktu untuk keluarga. Saya pikir saya sudah bilang untuk menghemat 10 tahun perjuanganmu. Untuk apa kamu ke luar negeri? Ini bukan tentang maju. Baiklah. Saya rasa saya tidak berada di saluran yang sama denganmu. Berhentikan mobil di depan. Saya akan membelinya sendiri. Kamu kembali tepat waktu. Saya akan tunjukkan padamu. Apa itu penjualan medali emas? Apa maksudmu ini? Manager. APA yang saya lakukan sekarang. Hampir semuanya diserahkan kepada mereka. Beberapa hari lagi kita resmi pergi. Tolong lakukan saya satu kebaikan. Lakukan kebaikan untuk seluruh timmu. Nona Wan itu hanya merah. Dia ingin melihat properti kita. Itu iklan langsung. Komisi ganda. Bagaimana dengan itu? Manajer, saya punya permintaan. Jika saya menjual rumahnya, saya dapat potongan tidak. Tapi kamu berikan mereka hadiah uang. Tidak masalah. Ayo lakukan. Saya akan tunjukkan padanya kebutuhan pelanggan nanti. Pembubaran. Halo kamu Nona Wan. Saya asistennya. Nona Wan dia. Saya hanya akan menontonnya untuknya. Dia tidak melihat. Mari kita pergi. Baiklah silakan. Silakan lewat sini. Ini adalah ruang tamu. Struktur rumah ini sangat kokoh. Jika itu rumah biasa, ini sangat bagus untuk keturunan. Aku ingin tahu apa yang akan dikatakan Nona Wan. Keindahan rumah ini adalah pola yang bagus dan kualitas tinggi, dan ada ruang apresiasi yang sangat kuat. Baiklah, tidak usah bicara lagi. Aku akan melihatnya sendiri. Apa yang bagus dari rumah ini? Ada kawat berduri di sekelilingnya. Strukturnya juga tidak begitu bagus. Ayo kita cari yang lain. Baiklah, aku akan pergi ke yang berikutnya. Bukan. Tunggu sebentar. Biarkan aku bicara dengannya. Maaf. Nona Wan, ini Shank. Aku akan bicara denganmu dalam 2 menit. Mengenai struktur spasial rumah. Ruang untuk apresiasi. Itu tidak berarti apa-apa bagimu. Karena kamu sudah melihat terlalu banyak suite. Benar. Tapi apa yang ingin aku katakan adalah bahwa kamu sedang melihat rumah sekarang. Seperti memilih skrip. Hanya kamu yang sudah melihatnya. Kamu tahu itu. Apakah kamu suka karakter ini atau tidak? Apakah cerita ini cocok untukmu atau tidak? Benar. Dan setiap rumah. Semuanya memiliki jiwa. Sementara kamu memilihnya. Itu juga memilihmu. Jadi apa yang akan aku katakan? Apakah Nona Wan rumah yang bagus seperti pertunjukan? Melewatkan desa tidak ada toko. Sudah cukup. Kamu belum selesai dengan ini. Memegang tanganku. Baiklah. Aku akan melihat rumah yang lain. Kamu menjual medali emas. Kamu sudah di jalan. Kamu harus melipat di selokan. Kamu tahu ini malam besar untukmu. Kamu tahu siapa Nona Wan? Dia sudah melihat semua rumah di Beijing. Lumayan bro, cuma. Masuk. Aku. Ini bukan. Kamu tidak perlu. Aku tahu aku tidak mau naik. Kamu adalah Wan. Aku yang kamu cari.
Masuk ke mobil. Tentu saja kamar pengantin Helen harus dipilih dengan hati-hati. Kamu tidak tahu, begitu pentingnya bagi seorang gadis. Baiklah, lupakan saja. Jangan khawatir, aku pria yang sangat selektif. Sayang, Nona Wan, bagaimana menurutmu tentang suite ini? Masih puas? Sayang, kamu belum membaca skrip produksi bersama. terlalu banyak tempat yang harus berbicara bahasa Inggris. Mari kita gunakan dubbing saja. Kita sedang go internasional sekarang. Sama sekali tidak ada dubbing. Bahkan tidak ada pengganti. Tenang saja, lihat skripnya. Aku akan menandai kamu dalam bahasa Cina. Apa ini? Siapa yang bisa mengerti itu? Supir ahli, berhentikan mobil di depan saja. Ya Nona Wan. Aku akan memberimu ini. Ini ringkasanku sendiri. Semoga bermanfaat untukmu. Apa maksudmu dengan itu? Lihat rumahnya. Kamu bicara tentang desain. Sekarang kamu mengajariku bahasa Inggris. Apakah semua karyawan di perusahaanmu lulusan? Tidak. Orang yang bekerja bukan berarti tidak berpendidikan. Setiap dari kita berada dalam situasi yang berbeda. Apakah kamu menginginkan rumah ini atau tidak? Ini adalah kesepakatan terakhir saya. Saya harap kamu bisa menemukan rumah yang memuaskan. Jangan khawatir. Saya memiliki integritas profesional saya. Satria Kekauan saya berada. Ketika kamu bertemu dengan kepala ini. Makan malam sudah siap. Tunggu sebentar, saya sedang mengejar pemimpinnya. Kita akan bicara nanti. Jika kamu tidak memakannya itu akan menjadi dingin. Itu nasi ketika sudah dingin. Makan. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya sedang mengejar pemimpinnya di sini. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan membuatkanmu makanan enak dan membawanya untukmu. Kamu ingin saya menyuapimu? Ayo, ini enak. Cantik untukmu. Kamu suka makan. Jadi saya memberitahumu. Itulah yang harus saya temukan ketika mencari menantu. Ketika saya sampai ke kepala, siapa yang bisa memasak makanan dan menyuapinya ke mulut saya? Ya, istrimu benar-benar mengecewakan. Ketika kamu muda dan kamu baik, saya akan merawatmu. Ketika kamu tua dan setengah mati, dan saya harus melayanimu, dia membuat marah siapapun yang dia ajak bicara. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang setengah mati? Kemudian beritahu saya apa yang saya lakukan dengan istri saya. Lalu apa yang diinginkan istrimu darimu? Saya bilang kamu gadis kecil. Beri saya waktu sebentar. Bagaimana kamu bisa bicara gadis kecil? Saya akan member tihimu. Saya akan minai barking berita. Saudara di Beijing untuk menyelesaikan pria C. Itu akan naik ke Tiongkok yang lebih besar. Itu pria B plus A minus kamu tahu. Saya tidak mengerti B plus A minus. Yang saya tahu adalah seperti kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dan kemudian itu tidak bekerja keras. Yang tetua juga bermain game pria itu. Saya tidak akan mencarinya. Bukan kamu apa yang kamu carry. Biarkan saya mendengarnya. Setidaknya jauh lebih baik daripada kamu. Apa yang kamu lakukan? Saya bertemu dengan klien besar. Akun utama. Apakah perusahaan kita yang mengiklankan properti? Benar. Pemiliknya akan segera kembali. Tentang menjadi tua. Manager. Ya, saya baru saja selesai membujuk Nona Wan. Jangan khawatir. Saya akan merawatnya dengan baik. Baiklah, saya tidak berbicara denganmu. Sudah terlalu malam, saya akan tidur. Kalau tidak, saya benar-benar tidak punya tenaga untuk membujuknya di siang hari. Baiklah, sampai jumpa. Pelanggan cantik. Tidak heran kamu berhenti bekerja dan mengambil pesanan. Ketika kamu melihat rumah begitu malam. Ini adalah klien terakhir saya. Seperti kamu. Apa? Seperti saya. Nilai kecantikan tinggi dan temperamental. Nilai kecantikan saya siapa yang bisa? Ini adalah kecantikan yang tidak berani mengatakan. Tapi saya tidak segila kamu. TAPI tidak APA. Saya akan kilir dari penderitaan saya. Kamu tidak perlu saya melayanimu.
Untuk merayakan, kamu melayani Ratu Ben. Mari makan malam besok. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, jangan menggunakan makananmu sebagai alasan. Saya cukup baik untuk mengantarmu. Setidaknya kita akan bekerja sama. Permainan ini sampai ke akhir. Ini pasti pesta pembunuhan. Apa itu pesta pembunuhan? Apakah kamu pulang ke rumah atau pergi ke luar negeri? Mereka menghilang ke lautan orang. Kita berada di jalur yang berbeda. Tidak mungkin bekerja sama lagi. Saya pikir kita akan membunuh. Garis. Mari kita bicarakan besok.